Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait SLR ya, contoh SLR, karena nanti kalian UASnya itu adalah submit SLR kalian. Ingat ya, bukan copy paste, bukan jurnal atau SLR orang dijadiin ganti nama Anda. Tidak seperti itu ya. Anda harus benar-benar membaca. Tidak ada sekarang itu copy paste tinggal ngambil. Itu hanya mungkin berlaku untuk dosen-dosen yang tidak pernah membaca. Tapi kalau saya baca seperti itu. Jadi ingat ya, Anda harus mengerjakan sendiri dan benar-benar. Dan ini kan sebenarnya sudah dikerjakan dari awal gitu ya. Jadi ini saya bahas contohnya satu persatu yang bisa menjadi rujukan kalian. Oh, kayak gini caranya untuk membuat systematic literature review. Nah, pada pertemuan kali ini jurnal yang pertama yang saya bahas ada jurnalnya E. Triandini, S. Jayanata, A. Indrawan, G. W. Putra, dan B. Iswara. Ini yang dipublish di Indonesian Journal of Information System pada terbit pada bulan Februari 2019. Nah, jurnal ini judulnya adalah Metode Systematic Literature Review untuk identifikasi platform dan metode pengembangan sistem informasi di Indonesia. Nah, ini adalah abstraknya. Kita baca. Kenapa saya selalu baca abstraknya? Karena abstrak itu merupakan ringkasan dari apa yang dia kerjakan. Nah, ini sistem informasi, ada cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data, serta untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini masih fenomena. Pengembangan sistem informasi memiliki metode-metode yang beragam. Sudah mulai masuk pada fokusnya. Metode yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem antara lain modal terstruktur dan berorientasi objek. Berdasarkan metode tersebut, suatu sistem akan dikembangkan untuk dapat dijalankan pada platform berbasis web, mobile, atau desktop. Saat ini belum diketahui berapa banyak sistem informasi yang dikembangkan oleh kedua metode tersebut. Dengan demikian, juga belum diketahui berapa banyak aplikasi yang dijalankan oleh ketiga platform tersebut. Nah, ini alasan masalah, boleh dibilang rasional kenapa Anda pengen meneliti. Jadi yang pertama tadi adalah fenomena, yang metode sampai sini ini adalah suatu masalah atau alasan meneliti rasionalnya. Nah, baru penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi platform dan metode pengembangan sistem informasi di Indonesia yang datanya diperoleh dari jurnal terkait pada tahun 2013 sampai 2018. Nah, tujuan mengidentifikasi tujuannya. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah systematic literature review. Metode SLR ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan topik fenomena yang menarik dengan pertanyaan penelitian tertentu yang relevan. Nah, ini metodenya. Dengan menggunakan metode SLR dapat dilakukan review dan identifikasi jurnal secara sistematis yang pada setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah protokol yang ditetapkan. Nah, ini masih metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform yang dominan digunakan dalam pengembangan sistem informasi adalah berbasis website. Sedangkan metode dominan digunakan dalam menyelesaikan pengembangan sistem informasi adalah metode terstruktur. Nah, ini kesimpulannya, hasil dari penelitian dia. Dia membaca beberapa jurnal untuk menyimpulkan ini, seperti itu. Jadi ini ceritanya tentang jurnal ini pengen mengidentifikasi platform apa yang banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak pada tahun 2013 sampai 2018. Metodenya pakai apa yang paling dominan, seperti itu. Nah, dia sama nih pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ya fenomena, sistem informasi, sistem. Nah, ini metode mulai rasional. Nah, ini data digunakan adalah, nah ini mulai cerita yang dia lakukan, seperti itu. Nah, kerangka teoritis adalah teori atau konsep yang terkait dengan penelitian Anda. Karena dia systematic literature review, maka dia cerita tentang systematic literature review, tujuannya. Nah, kemudian baru metode. Pada metode ini dia bagi menjadi berapa ini? 5 ya.
dibagi menjadi 5 metodenya. Pertama, objek penelitiannya. Nah, objek penelitiannya itu adalah dia rasional ya, adanya perubahan dalam penerapan sistem informasi yang dulunya masih bersifat konvensional dengan pencatatan hampir gas fisik, ini mulai terkomputerisasi. Nah, rasionalnya. Pengembangan sistem informasi dapat dilakukan di berbagai platform antara lain web, desktop, dan mobile. Pengembangan sistem informasi memiliki metode-metode yang beragam. Nah, ini objeknya. Penelitiannya objeknya tuh ini. Ya. Yaitu penelitian yang berbasis komputer. Kemudian pengembangan platform antara lain web, desktop, dan mobile, dan metode-metodenya seperti itu, terstruktur dan tadi berbasis objek. Metodenya, metode penelitiannya yang pertama adalah research questionnya. Dia punya 3 research question. Apa perangkat yang paling sering dipakai dalam pengembangan sistem informasi dari tahun 2013 sampai 2018? Nah, ini. Kemudian, apa metode yang digunakan untuk menyelesaikan pengembangan sistem informasi tersebut? Metodenya apa? Apa kelemahan dari metode yang dipakai untuk menyelesaikan pengembangan sistem informasi tersebut? Nah, dia ada 3 pertanyaan. Nah, kemudian dia mencari, mencarinya. Dia mencari di data primernya adalah Garuda, data sekundernya ada di Google, ya. Kemudian inclusion dan exclusion, jadi kriteria mana yang dimasukkan, yang dipakai dan tidak dipakai. Nah, data yang dipakai adalah rentang waktu 2013 sampai 2018. Data yang diperoleh dari Garuda Ristekti dan Google. Data yang digunakan hanya berhubungan dengan sistem informasi. Nah, ini inclusion dan exclusionnya. Nah, quality assessment-nya, quality-nya, apakah paper jurnal diterbitkan pada tahun 2013-2018? Tadi sama. Apakah pada paper tersebut menuliskan perangkat yang digunakan untuk pengembangan informasi? Jadi kalau yang menunjukkan diambil, kalau enggak ya enggak. Apakah pada paper jurnal menuliskan metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi tersebut? Kalau menuliskan dia pakai, kalau enggak seperti itu. Dari masing-masing paper akan diberi nilai jawaban yang di bawah ini untuk tiap-tiap pertanyaan di atas. Iya untuk masalah dan metode yang dituliskan pada paper jurnal dalam rentang waktu ini. Tidak untuk masalah dan metode yang tidak dituliskan. Jadi selain ini ya tidak, berarti tidak dimasukkan. Data collection. Data collection ini pengumpulannya ya pada ada data primer dan data sekundernya. Data primernya itu adalah informasi yang dikumpulkan melalui survei, wawancara, observasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada penelitian diambil dari jurnal-jurnal. Nah, ini Garuda Ristekti, kemudian datanya ditemukan dicari sesuai rank tahun dan data yang ditemukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dia data primernya dari Garuda Ristekti. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer apabila data primer hanya terdapat abstrak. Maka diperlukan data sekunder untuk melengkapi data primer. Dan data sekunder diperoleh dengan menggunakan bantuan Google, pengumpulan data dalam penelitian. Nah, observasi diamati di sini. Studi pustaka, kemudian dokumentasi dikumpulkan melalui Mendeley. Nah, langkah-langkahnya dia nih, mengunjungi situs Garuda Ristekti, memasukkan kata kunci sistem informasi pada form pencarian, filter buyer, pilih rank. Nah, ini langkah-langkahnya dia. Data analisis, pada tahap ini data yang dikumpulkan dianalisis menunjukkan perangkat yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dari tahun 2013-2014 mengacu pada RG1. Metode yang digunakan mengacu pada RG2, kelemahan RG3. Deviasi form protokol penyimpangan laporan. Sebagai hasil dari kajian, penulis menuliskan beberapa perubahan pada deviasi form protokol. Peneliti ini mengidentifikasi platform dalam pengembangan sistem informasi di Indonesia serta menjawab pertanyaan penelitian. Mengumpulkan jurnal untuk menjawab serta memastikan kualitas dan menyediakan informasi yang dibutuhkan. Memperluas deskripsi tentang SLR pada penelitian ini. Nah, ini ditambahin dia. Penyimpangan pelaporannya. Hasil dan pembahasannya, hasil prosesnya ternyata dia mengelompokkan nih dari jurnal Studia Informatika dia dapat 1, Josi dapat 1, ITS 1, 3 dan sebagainya. Nah, ketika dia sudah mengumpulkan ada sekitar 62 jurnal dengan total 111 paper. Lalu dilakukan seleksi. Nah, hasil kualitas asesmennya diseleksi ya. Ternyata hanya ada 44 jurnal yang sesuai dengan kriteria tadi. Lalu dibuatlah nih penelitian quality assessment. Tadi kan ada quality assessment Q1, Q2, Q3 ya, QA-nya. Quality assessment-nya ada di sini kan tadi. Nah, apakah paper nih? Nah, ini Q1, QA2, QA3. Nah, untuk menjawab itu ditanya ini. Jurnal penulisnya ini, judulnya ini tahun ini. Q1 ya hasil oke. Nah, ini ada ada yang tidak juga. Nah,
banyak dia, sampai 53 jurnal. Nah, checklist ini data yang digunakan untuk jurnal data yang tidak digunakan. Nah, hasil analisisnya dia langsung dibahas. Apa perangkat paling sering digunakan dalam pembahasan? Nah, ini berdasarkan apa yang dibaca dari 53 jurnal ini. Apa hasilnya? Nah, ini pengelompokannya. Ternyata yang web based ada 33, yang desktop ada 14, yang mobile application 0, seperti itu. Nah, ini terkait situs website-nya, ada website ada statis, ada dinamis. Dia cerita nih serangkumannya. Nah, pertanyaan yang kedua, metode apa yang saya digunakan? Ternyata terstruktur ada 30, yang objek ada 14. Jadi terstruktur itu apa? Dia jelasin. Yang berbasis objek apa? Nah, kemudian pada pertanyaan yang ketiga, dia menjawab kelemahannya apa. Nah, ini dijawab berdasarkan jurnal yang dia bahas, baru disimpulkan seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah menjawab 3 pertanyaan tadi, seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari SLR yang pertama. Nanti kalian bisa pelajari ya, bagaimana sih membuat SLR. Jadi Anda cukup membuat topik, setelah membuat topik Anda download jurnal, Anda baca, lalu klasifikasikan, lalu Anda simpulkan. Cukup itu saja dan benar-benar Anda kerjakan. Jangan copy paste ya. Ingat, systematic literature review itu bukan penelitian kuantitatif atau apa, bukan. Ada yang mengumpulkan kemarin itu ya. Masa systematic literature review isinya ada penelitian kuantitatif, ada PLS-nya, ada apa, itu nggak dibaca, benar-benar cuma copy paste gitu. Atau mungkin Anda hanya dari PDF Anda convert ke Word, kemudian ganti penulisnya ini menjadi nama Anda. Nggak bisa seperti itu ya, saya nggak akan terima. Kalau yang seperti itu akan saya nilai D, ingat ya, yang seperti itu akan saya nilai D walaupun Anda mengerjakan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini ya. Contohnya nanti Anda bisa pelajari pada bentuk SLR yang kedua dan ketiga ya. Semoga Anda bisa memahami dan bisa membuat, karena UASnya tuh bikin ini lalu disubmit seperti itu. Itu saja dari saya. Saya tutup pertemuan ini. Selamat pagi.